Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua dalam program kolaborasi pemetaan aset SMK Salahuddin Malang. Pertemuan pertama dari total 4 pertemuan. Undang Bapak Kepala Sekolah, 5 rekan guru, kemudian para peserta didik, komite sekolah mewakili orang tua dan wali murid, serta tokoh masyarakat. Acara pertama adalah sambutan oleh Kepala SMK Salahuddin Malang kepada Bapak Samsudin SAG MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati dan anakku semua yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih mendapat rahmat hidayah mauna dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri undangan rapat pemetaan aset SMK Salahuddin Malang. Semoga nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu di dalam rapat pemetaan aset SMK Salahuddin Malang ini nanti bisa memberikan satu masukan, memberikan satu pendapat di dalam rangka sebagai satu tugas Bapak Teda sebagai penggerak di tahun ini, sehingga nanti dari beberapa pendapat Bapak Ibu bisa memberi satu konsep pedoman dari Pak Teda di dalam melakukan salah satu tugas guru penggerak di tahun ini. Dan kemudian kami juga berharap kepada Bapak Ibu dan juga siswa untuk mengikuti kegiatan ini bisa dengan hikmat dan serius sehingga nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses sebagaimana diharapkan oleh Pak Teda sebagai guru penggerak salah satu di Kota Malang ini. Demikian barangkali sebagai sambutan awal dari kami. Mohon maaf, saya Isli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Samsudin atas sambutannya. Susunan acara kolaborasi nanti diantaranya adalah pemaparan mengenai teknik rapat kolaborasi, kemudian pemetaan aset di dalam komunitas menggunakan kerangka dari Green and Heinz, dan diskusi analisis terbuka. Izinkan saya untuk memimpin rapat pertemuan ini melalui presentasi PowerPoint berikut. Baik, yang pertama-tama adalah mengenai teknik rapat pemetaan pada kali ini, yaitu kita bisa fokus kepada aset saja, kemudian membayangkan masa depan, lalu kita bisa menentukan strategi mencapai kesuksesan nantinya, mengorganisasikan aset, dan juga kita dapat merancang aksi nyata tentunya. Kemudian yang berikutnya mengenai kerangka. Nah, kerangka modal untuk aset kita ada 7 nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, kemudian yang kelima adalah modal fisik, keenam modal alam, dan yang terakhir adalah modal finansial. Kerangka modal ini adalah kerangka milik Green and Heinz yang dapat kita gunakan sebagai pemetaan dalam komunitas. Dikarenakan ada 4 pertemuan, maka kita bagi analisa 7 modal ini menjadi 4 pertemuan. Untuk hari ini kita akan membahas modal manusia terlebih dahulu. Berdasarkan pemetaan mandiri saya, terdapat 9 SDM yang dapat menguatkan ekosistem SMK Salahuddin Malang. Di antaranya adalah guru, kemudian murid, alumni, komite, kemudian wali murid, dosen, kemudian instruktur, kemudian ada praktisi dan juga seniman. Nah, dari pemetaan saya ini Bapak Ibu, silakan mungkin ada para peserta rapat dari Bapak Ibu maupun siswa yang bisa memberikan pendapat atau menanggapi dari pemetaan ini. Silakan siapa Bapak Ibu, kita langsung aja diskusi terbuka. Baik, mohon maaf Pak Teda, izinkan saya barangkali
memberikan masukan atau menanggapi nggih Pak Teda. Nggih. Nggih, silakan Bapak. Adalah hal baru terkait dengan pemetaan ini, pemetaan aset base community development sekolah nggih. Terutama hari ini adalah tentang SDM manusia atau people. Dari 9 paparan tadi sungguh luar biasa dan kita sudah kuat berada di sana. Cuma barangkali nanti perlu ditambahi bahwa penguatan kita di sana juga kita polarisi dengan penguatan di Iduka nih, di Iduka. Dan Iduka kita ini SDM-nya ada di sana, ini juga banyak yang barangkali nanti bisa kita kolaborasi sehingga menjadi salah satu kekuatan aset di people atau manusianya. Oke, terima kasih Pak Teda. Itu. Baik, terima kasih Pak Romlan sudah memberikan masukan. Saya juga setuju nih, mengingat panjenengan juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa Iduka selaku Hubdin SMK Sudin Malang. Selain itu, menjalin kerjasama dengan Iduka juga dapat mempererat koneksi dengan ekonomi lokal. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu masukan berikutnya. Saya Pak Teda. Oh, mungkin silakan Bu Aryani, monggo. Ini saya izin memberi masukan ya Pak Teda. Tadi dipaparkan di modal manusianya itu ada guru murid sampai jam 9 itu. Ini saya memberi masukan. Kita tahu kalau saya nggak salah ya Pak Teda, guru penggerak itu adalah guru yang memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para guru di daerahnya agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ini saya memberi masukan bagaimana memberdayakan guru penggerak dari sekolah lain agar kualitas guru maupun siswa di sekolah kita, di sekolah kami itu semakin baik dan semakin berkualitas itu adalah bagaimana. Baik, terima kasih Bu Aryani, saran yang sangat bagus sekali. Memang khususnya kerjasama dengan CGP dari Sekolah Aliansi ya, tadi yang panjenengan sampaikan itu sangat mungkin dilaksanakan karena membangun koneksi dengan kolaborasi dengan CGP lain tentu dapat menciptakan komunitas yang sehat dan resilient. Baik, apakah ada masukan lain? Ya, Brady Mori. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan anak-anak. Dengan ini berakhirlah pertemuan pertama kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi besok di jam yang sama untuk bersama-sama menganalisa modal sosial dan modal politik. Aura kasih jualan parfum buat sepatu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua dan anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih di hari yang cerah ini kita bisa ketemu lagi di analisa kekuatan bersama secara kolaborasi. Pertemuan kedua dari 4. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai modal sosial dan modal politik. Nah, izinkan saya untuk memberikan sedikit materi mengenai pemetaan yang sudah saya lakukan di modal sosial. Nah, di sini ada 3 Bapak Ibu ya, ada organisasi forum OSIS, seperti MGMPS juga, kemudian ada lembaga dan juga penyiaran radio. Nah, silakan para peserta rapat untuk bisa menanggapi pemetaan modal sosial ini dengan saran maupun masukan. Silakan Mbak Nova. Maaf Pak, saya izin untuk menanggapi pemetaan tersebut ya Pak. Silakan Mbak Nova. Nggih Pak, apa bisa jika kita memanfaatkan aset berupa komunitas? Kita kan di Malang ini banyak ya komunitas yang solid gitu, kayak Aremania sama Aremanita gitu misalnya. Ya, saran yang bagus ya Mbak Nova. Tentu aja hal itu sangat memungkinkan kita untuk menjalin koneksi warga dengan komunitas. Oke, akan saya tulis terlebih dahulu saran dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Nova sudah memberikan masukan mewakili siswa ya. Kemudian berikutnya mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk memberikan baik Pak Yoga, silakan Pak Yoga. Cek. Oke, terima kasih Pak Teda. Komunitas selain komunitas Aremanita di Malang, kita juga bisa menambahkan modal sosial itu contohnya siaran, media
media sosial, apalagi kan sekolah kita juga kerjasama seperti Mas FM juga, itu kita bisa menambahkan itu supaya masyarakat lebih mengenal sekolah kita. Itu Pak Teda. Baik, terima kasih Bapak Yoga sudah memberikan saran yang luar biasa. Dengan memanfaatkan komunitas penyiaran, kita bisa bersama-sama ya membentuk masa depan dengan tindakan dan obsesi, ide, serta peluang. Baik, terima kasih. Berikutnya, oke, sebentar ya, nomor 25. Untuk yang berikutnya adalah pemetaan modal politik yang dapat kita budayakan. Berikut ini adalah pemetaan mandiri dari saya. Silakan kepada para peserta rapat untuk menanggapi pemetaan modal politik ini dengan saran maupun masukan. Ya Pak Teda, saya mau memberi masukan. Ya Pak Udin silakan. Pak Samsudin silakan, maaf. Ya, terima kasih atas waktunya untuk modal politik. Mungkin barangkali salah satu yang harus kita lakukan untuk memperdayakan kepala daerah melalui kebijakan yang berpihak kepada peningkatan pendidikan di sekolah. Itu mungkin tidak sebagai salah satu masukan dari saya. Baik, saran yang sangat baik, Bapak. Saya sependapat dengan Pak Samsudin. Melalui hubungan kerjasama kita bisa melakukan perubahan secara bertanggung jawab ya, karena bergantung atau berhubungan dengan kebijakan. Terima kasih Bapak Ibu semua dan anak-anak. Dengan ini berakhirlah pertemuan kedua kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi besok di jam yang sama untuk bersama-sama menganalisa modal agama dan budaya serta modal fisik. Aura kasih minta jadi menantu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua dan juga anak-anak yang telah memenuhi undangan untuk hadir pada pertemuan ketiga dari total 4 pertemuan untuk bersama-sama menganalisa pemetaan aset SMK Salahuddin Malang. Pada kali ini kita akan menganalisa modal agama dan budaya serta modal fisik. Oke, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai modal agama dan modal budaya. Nah, pada pemetaannya sudah saya lakukan. Pada modal agama dan budaya ini ada 5 ya, ada 5 modal ya. Ini ada perayaan, toleransi, kemudian pemberian mata pelajaran agama di sekolah, lalu kesenian, ada seni lukis dan juga ada relief di candi-candi. Nah, mungkin ada dari para peserta yang ingin memberikan pendapatnya. Baik, silakan Mas Paundra mewakili siswa. Ya. Ya Pak, saya izin untuk berpendapat Pak Teda. Silakan. Ya Pak, apakah bisa jika kita memanfaatkan budaya khas Kota Malang Pak, seperti menggunakan bahasa walian sebagai pengantar saat kegiatan belajar mengajar Pak? Baik, tangguh di darat berbakat mengarungi samudra, sungguh pendapat yang hebat dari Paundra. Hal tersebut memang dapat menciptakan ini ya, karakter komunitas yang sehat dari kalau kita menggunakan bahasa kearifan lokal. Terima kasih Mas Paundra. Bagaimana Bapak Ibu, ada tambahan lagi sudah saya tulis? Oh, silakan Ibu Indah. Baik, terima kasih Pak Teda. Saya mau memberikan pendapat. Gimana kalau misalkan kita memanfaatkan karakteristik cenderamata khas Malang dalam produknya di sekolah kita, di SMK Salahuddin ini. Misalkan bisa pakai batik Malangan, itu dimasukkan ke baju-baju seragam olahraga, atau mungkin jaket-jaket sekolah, seperti itu. Baik, terima kasih. Nonton drama Korea sampai lupa ibadah, sungguh luar biasa masukan dari Bu Indah. Terima kasih. Saya sependapat dengan masukan Bu Indah ya, mengingat memang hal ini sifatnya originalitas dari Kota Malang dan sepertinya belum diaplikasikan ya Bu ya di sekolah lain ya untuk batik Arema ini. Untuk yang berikutnya adalah pemetaan modal fisik yang dapat kita berdayakan. Sekiranya berikut ini merupakan pemetaan mandiri dari saya. Silakan kepada para peserta rapat untuk menanggapi pemetaan modal fisik ini dengan saran maupun masukan. Oh iya Pak Teda. Alhamdulillah. Mohon maaf sinyalnya agak masalah ini. Silakan Pak Eri untuk memberikan pendapat. Oh ya, bentar. Kalau menurut saya Pak Teda, mungkin bisa memanfaatkan candi dan tempat-tempat bersejarah lain
khususnya di Kota Malang terkait dengan heritage-nya itu juga perlu kayaknya untuk dimanfaatkan di dalam proses pembelajaran, Pak. Kalau saya itu saja, Pak Teda. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Erik, pendapat yang sangat luar biasa. Saya sependapat juga karena memang juga SMK Salahuddin kan lokasinya di tengah kota yang dekat ya dengan beberapa situs heritage seperti Balai Tugu Malang, kemudian Ijen Boulevard, kemudian sama Kampung Heritage ya. Terima kasih Bapak Ibu semua dan anak-anak, dengan ini berakhirlah pertemuan ketiga kita pada rangkaian pertemuan analisa ini. Insya Allah kita bertemu kembali besok di jam yang sama untuk bersama-sama menganalisa modal lingkungan dan modal finansial. Aura kasih minum teh pakai es batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak yang telah menghadiri pertemuan 4 dari 4 mengenai pemetaan kekuatan SMK Salahuddin Malang. Pada kali ini kita akan membahas mengenai modal yang selanjutnya. Izinkan saya untuk memaparkan hasil pemetaan modal lingkungan dan alam. Menurut pemetaan yang saya lakukan, terdapat 11 modal lingkungan yang bisa kita berdayakan. Nah, dari pemetaan ini mungkin ada masukan dari Bapak Ibu semua mengenai apa yang bisa kita manfaatkan dari modal lingkungan ini. Silakan Bapak Udin. Cek. Oke, terima kasih Bapak Teda atas waktu yang telah diberikan. Saya memberi masukan Pak Teda. Bagaimana sekolah kita akan bertempat di tengah-tengah kota dan di lingkungan sekitarnya terdapat banyak sekali taman-taman kota yang ada di sekitaran sekolah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan taman kota di lingkungan satuan pendidikan kita untuk meningkatkan kualitas belajar dari segi apapun sehingga bisa kedepannya bisa termanfaatkan taman-taman kota yang ada di sekitaran sekolah kita. Seperti itu Pak Teda. Baik, terima kasih. Makan ketupat sama ikan asin, saya sependapat dengan Pak Udin. Mengingat di sekitar sekolah kita memang ada beberapa taman kota ya Pak ya, seperti Taman Kota Slamet, kemudian ada taman kota yang di dekat Ijen, bahkan alun-alun kota Malang juga bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu adalah modal terakhir dari 7 modal dari kerangka Green and Heinz, yaitu adalah modal finansial. Berikut adalah 7 modal finansial yang ada di sekeliling sekolah kita yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Sekiranya adakah masukan dari Bapak Ibu semua untuk menambahkan? Mungkin ada modal-modal yang bisa ditambahkan di sini. Alhamdulillah. Ya Pak Udin, ikan lumba-lumba berenang di lautan, kesempatan pertama saya berikan pada panjenengan. Oke, terima kasih Pak Teda. Sedikit memberi masukan Pak Teda terkait tadi yang disampaikan Pak Teda, bagaimana kita memanfaatkan CSR dari perusahaan atau bahkan UMKM dalam bentuk program dan lain sebagainya untuk memanfaatkan terkait finansial tersebut Pak Teda. Mungkin itu masukannya Pak Teda. Aura kasih sudah jadi janda, terima kasih atas masukannya. Saya sependapat dengan Pak Udin ya, hal tersebut karena sangat potensial. Karena sekolah kita kan di tengah-tengah kota Malang yang juga selain dekat dengan taman kota, dekat dengan situs heritage, juga dekat dengan perusahaan-perusahaan besar seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Khairuddin. Baik, setelah diskusi yang cukup panjang ya Bapak Ibu dari pertemuan pertama hingga sekarang pertemuan keempat, maka izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari diskusi kita melalui slide berikut. Nah, tentu saja pemerintahan yang kita lakukan sifatnya mendukung ya program yang akan kita rancang dan kita laksanakan melalui aksi nyata. Tentu saja program tersebut harus berpihak kepada murid. Maka dari itu ketika diskusi kita juga melibatkan para siswa ya. Lalu yang berikutnya adalah rangkuman hasil pemetaan secara komprehensif, di mana 7 modal yang kita diskusikan itu dapat kita lihat di sini ada 3 modal ya yang sangat banyak, yaitu modal manusia, modal fisik, dan lingkungan alam.
tentu saja hasil pemetaan ini harus realistis, maka dari itu saya sudah mencoba meng-highlight ya beberapa modal yang sudah kita diskusikan, mana saja modal-modal yang dapat kita jadikan dukungan atau yang sifatnya dapat mendukung program yang berpihak kepada murid. Di sini ada beberapa modal yang sudah saya highlight yang sifatnya sudah kita diskusikan, dan inilah modal-modal yang realistis. Nah, tentu saja hal-hal yang sudah kita laksanakan melalui diskusi relevan ya antara pemetaan dengan program. Seperti yang kita diskusikan bersama, yaitu ada 4 program yang akan kita laksanakan, yaitu program SGO, KBM, PKL, dan program kemasyarakatan. Di sini untuk student goal oriented ada modal utamanya dalam modal SDM, kemudian modal pendukungnya dalam modal sosial, politik, dan fisik. Kemudian sudah kita diskusikan tadi, tentu saja pemetaan tersebut juga dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar atau penguatan kegiatan belajar mengajar, kegiatan hubungan industri dan dunia kerja yaitu IDUKA, serta program kemasyarakatan. Pada poin pertama, kita lihat program atau modal yang paling krusial itu adalah modal SDM ya Bapak Ibu ya. Lalu tentu saja kita sudah memetakan secara bersama-sama melalui analisis secara bersama, yaitu modal pendukung juga harus dimasukkan, yaitu adalah modal yang kedua, poin kedua. Alhamdulillah dengan ini berakhirlah seluruh rangkaian analisa pemetaan aset sebagai kekuatan SMK Salahuddin Malang. Semoga ke depannya kita bisa merancang Bapak Ibu sebuah rencana program berdasarkan visi dan kekuatan tersebut dengan Bagja ya, rancangan Bagja ini buat rencana hingga atur eksekusi. Sehingga kita secara bersama-sama bisa menggerakkan ekosistem sekolah dan menciptakan komunitas yang sehat serta resilient. Buah nangka, buah alpukat dimakan bersama para hadirin. Mari kita tetap bersemangat mengembangkan SMK Salahuddin. Aura kasih mempesona bagaikan ratu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.